Halo teman-teman semua, melanjutkan materi sebelumnya yaitu membuat objek 2D menjadi 3D. Namun kali ini, bagaimana melakukan perpindahan atau merotasi objek 3D. Untuk lebih jelasnya, mari kita menuju 3D view. Oke ya, untuk pembahasan materi kali ini saya akan menggunakan mesh design ya. Kenapa saya gunakan mesh design? Karena objek yang dibuat dari mesh design ini akan lebih cepat melakukan perubahan, apakah itu perubahan dalam konteks pergerakan atau perpindahan atau rotation ya. Oke, kita buat dulu objeknya ya. Misalnya kita buat di sini objek solidnya itu cube, misalnya regular solid. Saya klik di sini, saya pilih cube di sini 10 10 10 semua ya. Tinggi, panjang, lebarnya semua 10. Oke, saya close. Jadi seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita lakukan edit placement. Ya, di sini ada X, Y, Z ya untuk perpindahan, translation, sedangkan rotation nanti untuk perputaran. Nah, yang harus diperhatikan sebelum saya melakukan translation atau rotation, itu yang harus diperhatikan pada saat di model, diklik dulu, pilih dulu objeknya. Kalau tidak dipilih objeknya, tidak dipilih seperti ini, belum terpilih, maka dia tidak akan terjadi translation atau rotation. Nah, misalnya saya masukkan sumbu Z, misalnya 10, tidak ada perubahan karena saya belum tentukan objeknya ya. Jadi harus ditentukan dulu di model objek yang kita inginkan. Misalnya cube saya pilih. Nah, ini berarti terpilih sudah. Maka baru ke task seperti ini. Nah, kalau misalnya saya mau naikkan dia 10 ke atas ya, harus diperhatikan ya, ini sumbu Z, Y, X ini, Z ini turun naik ya. Naik berarti menggunakan positif, sedangkan kalau turun dia negatif. Berikut juga sama, Y itu untuk kiri kanan, ke kiri berarti dia negatif, kalau ke kanan berarti positif ya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk maju mundur itu menggunakan sumbu X. Kalau ke mundur berarti negatif, sedangkan kalau positif dia maju ya, seperti itu. Nah, sekarang saya akan menerapkan ini perpindahan ke atas. Misalnya saya masukkan angka 5 di sini. Nah, nolnya saya ganti 5. 5 seperti ini. Nah, jelas ya, naik ke atas dia. Misalnya saya turunkan di sini minus 10. Nah, turun langsung ke bawah. Ini yang tadi saya jelaskan di awal ya. Saya menggunakan objek dari message ini, tujuannya ini. Jadi pada saat saya masukkan angka di translation, baik apakah Z atau X, itu dia langsung melakukan perubahan ya, tidak langsung harus apply. Sedangkan nanti kalau kita menggunakan objek nanti ya, setelah ini selesai saya jelaskan, baru saya menggunakan objek dari part design. Nah, nanti perubahannya itu baru terasa kalau sudah apply, seperti itu. Nah, ini untuk Z, Y 10 misalnya. Nah, ya, ke kanan dia seperti itu. Nah, kalau misalnya saya mau normalkan kembali, cukup ini dibikin 0 semua. Nah, ini dibikin 0 semua ya, ini dibikin 0 semua. Jadi normal kembali kedudukannya ya, seperti semula itu ya. Jadi Z atas bawah, X kiri kanan, Y X maju mundur, Y kiri kanan, seperti itu ya. Nah, sekarang misalnya saya tambahkan objek baru, misalnya di sini message create regular solid, misalnya saya pilih di sini silinder, misalnya lengthnya 10, misalnya saya tambahkan aja lengthnya, misalnya di sini 20 lah ya, 20, radiusnya 2 ya, radiusnya saya bikin di sini 5 saja. Oke, create. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, sekarang ini saya mau naikkan ya, ini saya mau naikkan ke atas ya, atau saya mau melakukan perubahan rotasi lah, misalnya ya, rotasi silinder saya pilih ya, seperti ini, text. Nah, angle-nya
angle-nya kita tentukan berdasarkan sumbu apa. Z ya, berdasarkan sumbu Z. Ini berarti Z ya. Berarti dia itu misalnya saya bikin di sini 90. Nah, dia bergeser karena Z ya. Z seperti itu, bergeser ke kanan seperti itu 90 derajat. Oke, kalau tadi kita melakukan rotation dari sumbu Z ya 90 derajat. Nah, bagaimana kalau dengan sumbu Y? Kalau dengan sumbu Y berarti dia tegak lurus ya kalau 90. Kalau misalnya 90 berarti dia ke bawah. Kalau dia dikasih di sini minus 90, kebalikannya maka dia ke atas. Nah, seperti itu. Jadi kalau atas bawah tuh sumbu Y ya, seperti itu. Nah, saya normalkan lagi supaya jangan ini. Nah, bagaimana kalau kita ganti dengan sumbu X ya, sumbu X. Kalau sumbu X karena posisi objek ini merebah seperti ini ya, bukan dalam segi tegak lurus kayak pada saat di sumbu Y tadi, ya maka dia tidak terlihat perubahannya. Kita coba ya. 90 maupun berapa ini nggak ada perubahan, nggak kelihatan di sini. Sampai 360 juga 380 360 maaf 360 sekalipun nggak ada perubahan. Karena apa ya? Karena bulat ya. Perubahannya di situ-situ aja seperti itu. Nah, untuk yang sumbu X kita pakai yang ini, yang scoop ya. Scoop di sini. Nah, baru kelihatan perubahannya. Kalau 90 dia di kondisi yang tetap misalnya. Nah, ya kan. Kenapa? Karena dia posisinya objek ini berdiri, ya bukan merebah. Kalau ini kan dia mau di posisi bagaimanapun dia tetap kelihatannya tetap berdiri kalau cup ini ya. Jadinya terlihat perubahan-perubahannya. Dari sumbu Z misalnya. Ini saya masukkan di sini 45. Nah, dia berputar ya kan, karena porosnya itu atas bawah ya, jadi berputar dari poros Z ya. Ya, poros Z atas bawah, jadi bukannya bolak-balik. Kalau bolak-balik itu sumbu Y ya. Sumbu Y. Nah, seperti ini ya. Jadi patokannya itu dari sumbu. Sumbu itu kalau dia bolak-balik itu dari sumbu Y, kalau dia perputaran simetris dari kiri ke kanan kayak begitu, itu berarti sumbu Z ya, seperti itu. Normalkan kembali jadi 0 ya, seperti itu ya. Ini perubahan-perubahannya yang terjadi ada sumbu Y ya, sumbu Y, sumbu X, dan sumbu Z ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya objek ini saya mau naikkan ke atas misalnya. Saya mau naikkan ke atas, ini ketinggiannya 10, berarti saya mau naikkan ini juga 10 ya. Saya mau naikkan misalnya yang silinder ini saya mau naikkan 10. Saya naikkan Z 10. Nah, coba kita cek kalau betul di atas atau masih di pas ya, udah di atas dia. Nah, sekarang saya mau geser dia. Geser ke mana? Berdasarkan sumbu X, berarti maju mundur kan? Berarti saya masukkan di sini 5 misalnya. Nah, 5 maju dia, berarti saya masukkan di sini. Ini posisinya 0 ya di sini ya. Berarti saya masukkan di sini minus 5. Nah, seperti itu. Kita cek. Sudah seimbang belum? Masih belum ya. Berarti di sini saya masukkan, saya lihat lebih mudahnya supaya kelihatan 10 ya, karena di tadi 20 kan. Nah, baru seimbang ya. Jadi kiri kanannya ya, di sini kelihatan karena lebar dari cup ini yaitu 10. Jadi, nah, kalau kita mau melakukan pengeditan ya, pengeditan objek ya, itu kita lari di model ya. Kita klik model, kita misalnya mau diedit apa? Silinder ya. Silinder diklik ya. Di sini klik data ya, di sini kan radiusnya 5 ya. Ini saya ubah misalnya jadi 2 misalnya. Nah, seperti ini ya, dia langsung berubah otomatis ya. Jadi adanya pada properti ya, silinder di sini properti,
Di sini dibagi dua, ada view, ada data. Ya, jadi kalau yang berkaitan dengan ukuran, radius segala macam lainnya itu terletak pada datanya ya. Diklik data, nah seperti ini keluar. Defaultnya itu view. Jadi kalau view itu tidak ada di sini ya. Yang ada point size segala macam ya di sini. Tapi kalau save color, warna dari ini objek ya. Nah, sedangkan kalau misalnya data itu lebih terkait pada radius, length, dan seterusnya seperti itu. Sama juga cube, kalau mau diedit ya di sini langsung pilih aja datanya. Nah ini sini kelihatan data, lengthnya berapa, widthnya berapa ya. Ini kalau mau diganti misalnya 55 lah misalnya, yang ini misalnya lengthnya 5. Nah ya, akan narik sendiri seperti itu. Oke, sekarang saya akan menerapkan placement test ini pada objek part design ya. Pada objek part design saya buat ini baru saja new. Ini dalam kondisi kosong ya, unnamed D1 lagi kan unnamed D ya. Saya pilih di sini part design. Nah, seperti ini. Sebelumnya harus ada objek yang dibuat ya. Di sini saya tentukan cancel aja ya. Nah, biasa harus create sketch. Ya. Sudut mana bebas di sini. Terus sekarang saya buat misalnya ini saja, kotak misalnya seperti ini. Terus biasa di region atau disatukan dulu, extrude ya. Saya bikin 20 misalnya. Oke, kita lihat sudut pandang. Oke ya, seperti ini. Nah, untuk melakukan perubahan translation atau apa ini harus diperhatikan keduanya ini, unmatnya. Nah di seperti ini oh bukan unmat, ini di bawahnya ada klik ya, ini kita klik nih. Nah seperti ini, pad dan sketchnya maksud saya, pilih semua seperti ini, baru kita placement test 10 dia. Nah ya, naik ke atas itu. Kalau misalnya saya bikin 0 lagi, jadi nggak langsung berubah ya kan, langsung di apply dulu. Nah seperti itu ya. Misalnya saya bikin di pergeseran di sumbu X ya, 10 berarti dia turun ya, mundur bukan turun. Nah seperti itu, mundur 10. Kalau misalnya saya bikin minus 20 berarti dia maju 20 ke depan. Nah seperti itu ya. Kalau misalnya dia mau kiri kanan, misalnya saya bikin 10 berarti dia akan ke kanan sebetulnya 10 ya. Misalnya saya mau bikin ke kiri berarti minus misalnya 20, apply. Sekarang saya akan melakukan rotasi ya dengan pada objek ini ya, pojok objek kotak ini ya, seperti itu. Nah sekarang kita berdasarkan Z dulu. Misalnya saya melakukan perubahan di 45 ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini Z ini kan tegak lurus ya, berarti nanti dia mengacu di sini nih. Nah ini dia ya, ini dia acuannya di sini ya. Acuan dari sumbu Z kalau perputarannya ya, dari sini dia. Kita masukkan misalnya di sini 45 ya, 45 derajat. Kita acu dari sini berarti nanti ada berputar ya, seperti itu sebanyak 45 derajat. Nah seperti itu ya. Nah seperti itu ya. Itu kalau dari sumbu Z. Ini saya bikin 0 dulu. Nah terus kalau misalnya kita pasang dengan sumbu Y 45 derajat, berarti kalau kita Y ini
berdasarkan ini ya dia. Nah ini Y. Ini Y di sini dari kiri ke kanan. Y 45 misalnya. Sumbernya dari situ. Play. Nah, seperti itu ya. Sumbernya dari situ patokannya. Ini saya bikin normal lagi. X berarti acuannya ini dia. Ya, ini atau yang di sini ya, sana. Ya, pokoknya di sini X ini. Saya bikin X. Titik acuannya 45. Pasti yang terjadi yang di depannya 45 ya. Yang di area ini yang jadi titik ininya. Nah, ini. Oh, ternyata yang ini ya, dari sumbu yang ini, dari titik yang di belakang, dari garis yang di belakang, maaf. Nah, itu seperti itu ya. Itu pengaturan tentang rotasi ya. Oke, saya akan menambahkan objek baru ya pada lembar dokumen unmet one ini ya. Kita tambahkan objek baru ya. Kita buat biasa task klik create sketch ya. Penampangnya bebas. Nah, saya buat lingkaran di sini. Misalnya di sini lah. Saya buat. Ini. Ya, kurang lebih segini misalnya. Saya geser di sini. Oke, ya. Sekarang biasa saya buat ini. Nah, ininya misalnya 5 saja atau 10 lah ya, 5 aja sih, nggak usah tinggi, terlalu tinggi, 5 saja. Oke, sekarang kita lihat. Nah, misalnya seperti ini. Nah, sekarang saya misalnya mau menaikkan objek yang lingkaran ini ya ke atas box ini ya. Saya mau naikkan ke box ini. Berarti kita lakukan di sini edit placement ya. Placement modelnya harus tentukan dulu mana ya. Pad 001. Biasa pilih seperti ini. Nah, ya, sudah terpilih seperti ini. Aku lakukan placement. Placement yang pertama, ketinggian ini tadi 20 ya, ketinggian ini, sedangkan ini ketinggiannya 5, berarti harus ada di sini sekitar 15 ya. Z-nya kita masukkan di sini 15. Play. Oke, kita lihat dari sudut pandang yang lain. Oh, masih kurang ya, berarti ini masih kurang tinggi, berarti saya masukkan 5 lagi, mesti 20 berarti di sini. 10. Nah, ya pas ya ini ya. Pas 20. Nah, kemudian saya masukkan di sumbu X ini ya. Sekarang kalau ini X ya, bergeser ke kiri kanan X karena saya menggunakan sudut pandang top. Oh, bukan top, ini. Apa namanya ini? Front ya, front depan ya, view. Berarti X-nya ini yang kita geser ya, karena ini posisi ini objek di sini, supaya di ke posisi sini tengah lah misalnya di sini. Berarti menggunakan X. Nah, X saya masukkan di sini. Misalnya dia ke kanan misalnya. Kita coba 10 misalnya. Masih kurang. Misalnya 25. Tunggu, lebarnya ini lebarnya tadi kita nggak tentukan ya berapa ininya. Jadi sembarang mas tadi saya tulis 35 lah atau 40 lah. Geser. Masih kurang biasanya. Nah, berarti 45 ya. 47. Jadi, karena saya tidak menggunakan ukuran, jadi kita harus raba-raba seperti ini. 8. 46 misalnya. Ini biasanya benar 45.5 ini. Boleh pakai titik seperti 45.5 kira-kira seperti ini.
Nah ya, kita anggaplah ini kiri kanannya sudah pas ya, seperti itu. Nanti kita lihat di sini. Nah, posisinya ada di sini, sekarang di atas ya, seperti itu. Tunggu episode berikutnya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share. Dan bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.